Shalom, selamat malam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema Lilin Malam pada saat ini adalah narsisme. Narsisme adalah kondisi gangguan kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Seseorang yang mengidap narsisme, ciri khasnya adalah dia mempunyai kebanggaan secara berlebihan atau merasa memiliki rasa bangga yang berlebihan. Jadi bukan hanya sebatas seseorang kemudian mengambil handphonenya, foto, terus di tempat lain ngambil handphone lagi, foto lagi, di tempat lain foto lagi dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu, narsisme melihat tentang bagaimana seseorang itu dapat memaknai dirinya secara berlebihan. Apakah itu baik atau tidak? Tentunya dalam perspektif psikologis, narsisme itu suatu tindakan yang tidak baik. Karena ketika seseorang mengalami gangguan narsisme, maka yang terjadi adalah mengharuskan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mengagumi dirinya. Dan jikalau kemudian ada orang yang tidak mengagumi dirinya, maka ia tidak akan menerima orang tersebut. Nah, jikalau kemudian itu terus dilakukan dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah kita akan merasa bahwa dirilah yang paling utama, bahwa dirilah yang paling penting, bahwa dirilah yang perlu untuk dikagumi oleh banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, jangan-jangan kita pun juga demikian, narsis dalam pelayanan, narsis dalam kehidupan bermasyarakat, ataupun narsis dalam media sosial dan teknologi. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini juga sebenarnya berbicara mengenai narsisme. Ketika kita melihat di dalam Injil Matius 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Di situ kita akan melihat bagaimana Yesus berbicara mengenai hal berdoa. Yang menarik adalah terlebih khusus di ayat 5 di situ dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya.
ini merupakan sebuah kritikan yang ditujukan kepada ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi yang memiliki kepribadian narsisme. Mereka sangat membanggakan dirinya. Mereka menghendaki agar orang lain pun juga dapat membanggakan pribadi kelompok-kelompok itu. Hingga ketika ada orang yang tidak sependapat, tidak mau untuk membanggakan kelompok-kelompok tersebut, maka hukuman itu akan diterima. Salah satunya ya Yesus yang menolak untuk membanggakan kehidupan kelompok-kelompok itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan sebagainya adalah kehidupan yang hanya mementingkan pribadi mereka sendiri, ingin diakui, dan ingin menunjukkan eksistensinya. Oleh karena itulah sebenarnya Yesus ingin mengkritik, begitu juga mengingatkan agar umatnya terhindar dari narsisme. Hingga dengan demikian, apa yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita terkait kehidupan spiritualitas kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, sosial kita, jauh dari rasa narsisme. Dan ketika itu boleh dilakukan, yakinlah bahwa kita akan dapat menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, saat ini kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu yang kudus, mengucapkan syukur dan terima kasih bila mana di malam hari ini melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kembali kepada kami agar kami semakin dijauhkan dari rasa narsisme. Dan terkadang kami terjebak akan hal itu. Narsis dalam bidang pelayanan kami, narsis dalam kehidupan media sosial, narsis dalam kehidupan bermasyarakat, dan sebagainya. Terkadang kami merasa sangat bangga atas apa yang telah kami lakukan, dan terkadang kami pun juga merasa sangat bersuka cita ketika seseorang boleh membanggakan diri kita. Terkadang kami pun juga sama seperti halnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang hanya membanggakan diri mereka masing-masing, tetapi kehilangan esensi daripada pelayanan itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami agar kami tetap dapat mengandalkan Tuhan, tetap dapat mempunyai pribadi yang taat kepadamu, hingga kami boleh
melakukan semua ketetapan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan meneladani Kristus yang adalah Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati. Biarlah hal itu menjadi sebuah teladan untuk kami melangkah, hingga kami boleh menghayati makna cinta kasih dalam aktivitas yang kami lalui hari lepas hari. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini pun kami juga berdoa untuk kehidupan pelayanan kami. Tuhan memampukan agar kami tetap dapat melayani-Mu, sehingga nama-Mu lah yang kami permuliakan. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Biarlah hanya kasih setia Tuhan yang menjadikan keluarga kami hidup dalam kesukacitaan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami. Biarlah hanya kuat kuasa-Mu yang memampukan kami untuk dapat menjalani setiap pergumulan itu dengan penuh syukur. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Kiranya Tuhan memakai kami dan menjadikan kami sebagai saluran berkat kasih Tuhan. Bila mana pada kesempatan kali ini kami hendak beristirahat, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Biarlah kami boleh merenungkan firman Tuhan dalam istirahat kami, sehingga kami siap untuk bangun dan mengawali aktivitas kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beristirahat. Tuhan menjaga dan Tuhan memberkati. Selamat malam dan shalom.